Sedikit lagi. Fakir atau al-faqru. Makomat yang kita bahas. Ya. Amalannya. Ada satu ayat putus. Amalkan itu. Karena fakir ini terkait kekuatan rasa kita membutuhkan Allah supaya rezeki kita menjadi barokah. Ya. Tadi sudah dijelaskan. Merasa butuh Allah. Ini terfirmankan dalilnya kepada Fatir ayat 15. Tadi sudah dibaca. Seorang yang butuh memerlukan bantuan tentu akan mendatangi sumber yang memenuhi kebutuhannya. Kamu butuh air, tapi nggak datang ke sumur, dapat nggak? Nggak kan? Berarti antum kalau butuh Allah, datangi Allah. Allah nggak perlu didatangi pakai celenger, nggak akan tembus antum. Allahnya sedikit, perbanyak ingat kepada aku. Bener nggak? Apa maknanya? Zikir kan? Nah. Jadi zikir itu lengkap. Nah. Pasti mendatangi yang memenuhi pemenuhan kebutuhannya. Sebaliknya, jika dia merasa nyaman, tentu akan tenang-tenang saja. Tidak akan memohon pertolongan, meminta bantuan pada yang lebih kuat. Kalau antum merasa nyaman, kalau antum nggak mau ingat Allah, ya udah antum merasa nyaman. Nah. Pengertian fakir dalam konteks ini, wilayahnya hati-hati, ya, memohon pertolongan, fikih, wilayah fikih itu. Kalau antum ke wilayah fikih, pengertian fakirnya apa? Ketiadaan materi. Dalam konteks fikih, maknanya merasa butuh kepada kebendaan. Nah, beda. Antum itu konteksnya merasa butuh bukan ke fikih. Merasa butuh kepada Allah, benda nongol. Duduk gak? Hati-hati di fikih benar itu. Maka antum jangan awam. Sedangkan dalam konteks tasawuf mengandung arti butuh secara kolbu Allah, ingat terus menerus. Beda gak? Beda. Nah, makam inilah yang patut diusahakan pertama kali oleh seorang hamba dalam kehidupan kalau antum masih terungkit-ungkit dengan perasaan kekurangan. Di hadapan Allah, manusia harus menempatkan dirinya sebagai hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan, penguasa segala penguasa, maha penguasa sesungguhnya. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga pencemburu. Dia tidak ingin ada sembahan yang dipertuan atau yang dicintai selain darinya. Akan berpaling bila hati manusia masih ada menyimpan benih-benih sedikit saja syirik sebesar antom. Jadi syirik sebesar antom rasa aku menghilangkan rezeki kita. Ya. Hatta sebesar biji sawi atom saja Allah tidak akan mengabulkan. Di sini sering mentoknya kita. Seseorang masih dikategorikan lemah kondisinya, manakala masih cenderung kepada benda. Antum bukan manusia benda. Bukan. Esensinya beda. Tapi tidak butuh kepada yang menciptakan benda itu. Aneh. Nah, dialah Allah yang merupakan sumber pertolongan kebahagiaan yang dicari-cari al-fakir illallah. Hamba yang butuh kepada Allah itu ada di Fatir tadi. Si fakir merasakan panca inderanya tidak dapat berfungsi dengan sendirinya. Terkadang kaki merasa lelah melangkah, tangan enggan mencencang, bahu berat memikul. Seiring bertambah usia, menurun pula kemampuan fisik manusia, tidak selalu dalam kondisi prima. Jika panca indera fisiknya pun merasa butuh kepada Allah, maka seluruh apa yang ada di langit dan di bumi butuh kepada Allah. Karena itu Allah berfirman di Ar-Rahman. Setar pertama nih. Kalau antum ingin mempunyai makomat fakir dan dikayakan oleh Allah, amalannya
Qiyamul Lail, bro. Al-Fatihah, Ar-Rahman 5529. Baca. Bukan duha ya. Duha bukan di sini. Fakir ini di atas tadi tuh, udah di atas meminta loh. Antum tidak meminta tapi ingin fakir, Allah sudah melengkapi. Itu bedanya. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yaumin huwa fi sya'ni. Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Setiap waktu dia selalu dalam urusannya. Jadi gimana tuh? Bumi langit aja meminta, ya, betul kan? Kalau direnungi bumi dan langit itu penciptaan Allah kan, masih meminta. Ya. Jadi makom fakir adalah starting pointnya. Starting point menuju kepada Allah, jalan vertikal ke atas. Isra adalah makom antum harus fakir. Tidak tobat, tidak di bawah itu. Fakir itu antum harus duduk. Al-fakir berarti antum waslat. Duduk ya. Nanti antum bahas secara amalan. Udah duduk di fakir. Fakir nggak boleh diomongin. Fakir harus terasa oleh raso. Ya, karena mainnya kolbi. Starting point untuk mirajul mukminin ke atas adalah makom fakir. Butuh kepada Allah adalah langkah awal setelah memasuki gerbang tobat. Tobat awal itu baru butuh Allah. Tapi kalau fakir starting point, paham ya? Itu ilmu makomat. Itu ada di sholat loh. Jika seseorang berdiam diri dan tidak melakukan kasab itu usaha, berarti ia tidak butuh kepada Allah. Usaha itu harus total, tak boleh hanya sekedar tuntutan makhluk hablum minannas saja. Bukan arti kata Isra saja, tapi harus juga mi'raj, karena yang sebenarnya hakiki adalah mi'rajnya. Duduk nggak? Mulia mana? Tegak ku'ud, ruku dengan sujud. Makanya pas sujud, kalau antum sujud di fakir, jangan isi meminta. Bukan tempatnya. Diduduk dua sujud, itu meminta. Pahami konsep sholat. Karena sujud itu udah starting point untuk fakir naik ke atas berhadapan Allah. Duduk gak? Memang boleh-boleh saja antum meminta pasti dimakbulkan kalau dalam keadaan sujud. Boleh aja ada hadisnya, tapi makom antum di mana itu? Tobat. Masa ditobat-tobat juga kok? Iya kan? Iya dong. Saya meminta aja di sujud karena utang orang itu belum dibayar, uang saya masih di sana. Ya udahlah, nggak apa-apa kayak gitu, normal aja. Ya, makanya kaji ini kan beda. Tempatkan sesuatu pada tempatnya. Berdoa ada tempatnya, ada waktunya, ada ilmunya. Ada nggak? Ada makomnya. Ada makomnya. Nah sekarang antum udah ngerti fakir, sudah bermakomat fakir. Sujud antum berdoa, kurang bijaksana kalau dia bilang.
Masa jenderal minta sepeda? Jenderal nggak minta sepeda, bro. Ya, minta Mercedes Benz ya. Halo. Walaupun orang lain nggak melihat, ia selalu mengerjakan kefakirannya pada Qiyamul Lail. Karena merasa butuh kepadanya bersendirian. Pas Mi'raj, malaikat ikut nggak? Ada batasan level tertinggi. Ia menyendiri di sepertiga malam untuk mengakui kesalahan, dosa, beristighfar. Jadi dosa istighfar, tobat itu bukan ditaruh di bawah lagi, udah di atas. Ini mainannya sudah bizauki, butuh kepada Allah. Nah, kalau antum membahasakan seperti bahasa tasawuf, bahasa makrifat, bahasa kasab, bahasa iktibar makna, keteter antum. Keteter itu. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengantuk. Mustahilah tidur. La takhujuhu sinatu wal na'um. Sehingga dituntut merasa butuh di setiap waktu, kapan saja, di mana saja. Karena waktunya berbeda. Lain halnya jika butuh kepada seorang makhluk yang kemampuannya terbatas. Sebesar apapun perusahaan suatu ketika akan bangkrut. Betul kan? Segede apapun, sehebat apapun big boss, akan tua, lemah, mati. Sekuat apapun benteng pertahanan, dia akan runtuh. Seluas apapun kerajaan, dia akan sirna. Hanya Allah Subhanahu wa taala tempat bersandar, dialah penguasa sesungguhnya. Harus berubah makomat kita. Tauhidul kita berbeda. Indonesia sebagai negara besar dapat menjadi kerdil, besar ampalos, negara kaya lagi, banyak berkahnya, dapat menjadi miskin. Mengapa? Mengapa ini bisa terjadi? Tak lain karena rakyat Indonesia mayoritas muslim terpuruk masalah makna agama, amaliyahnya sering dijadikan ritual saja. Kalau udah amaliyah, ritualnya beda. Ini berat nih kata-kata ini. Tapi Anda harus menyampaikannya, mudah-mudahan pahamlah. Kemajuan kita membutuhkan orang yang berbuat atas dasar karena butuh kepada Allah, itu aja, titik. Ukurannya bukan honor, bukan pujian dari bos kita, apalagi pungli, upeti, sogokan, rekan kerja bangsa asing. Rekan kerjanya bangsa asing, lain akidah, akhirnya dijamin antum mengkhianati bangsa antum sendiri, Islam antum sendiri, dijamin deh. Jika kita ingin menghasilkan tindakan yang berkualitas dalam kehidupan akhirul zaman ini, bisa membawa kemanfaatan dunia dan akhirat, harus dibawa akhiratnya. Tindakan itu mesti didorong karena butuh hanya kepada Allah saja, fakir. Butuh Allah itu fakir. Melalui makam fakir ini kita gerakkan seluruh aktivitas kita karena butuh kepada segala yang ada di sisi Allah. Tidak perlu menunggu orang lain untuk berbuat atau memulainya, nggak perlu. Atau menunggu orang banyak melihatnya, nggak perlu. Aktivitas rendah di mata Allah adalah melakukan dengan pamrih, bukan karena butuh kepada Allah. Kalau pamrih itu aktivitas yang sangat rendah, bukan berdosa. Inilah pengawasan melekat waskat sebenarnya dari Allah. Inilah yang disebut revolusi mental secara Islam dalam konsep ilmu tasawuf. Ketika jiwa telah dicuci bersih, maka jiwa akan kembali fitrah, orisinil, bisa berhadap kepada Allah. Jadi, tanda jiwa yang fitrah adalah butuh kepada Allah saja, fakir.
Ruh manusia berasal dari Allah, maka jiwa yang orisinil pasti akan selalu butuh kepada Allah. Tanda lainnya adalah cinta akhirat, ruqbah fil akhirah. Manusia tempat asalnya adalah surga, bro, bukan bumi. Kita ini dari surga, sehingga tumbuh kejuhudan sebagai cermin akhlak penghuni surga. Akhlak penghuni surga itu adalah juhud dan semangat berjuang di jalan Allah, karena rindu selalu berpihak kepada Allah, butuh Allah. Jadi fakir dibangun atas kemakrifatan yang benar, akan kelemahan kehinaan diri, sehingga butuh Allah yang gagah dan sangat super mulia. Jadi makrifat akan luasnya rahmat Allah, sehingga menimbulkan sikap raja. Apa itu sikap raja? Berharap penuh hanya kepada Allah. Karenanya makom fakir juga akan menimbulkan semangat mencari kebenaran, petunjuk dari Allah. Diungkit semuanya kebenaran itu, semangat itu. Kalau dari Allah dicari terus. Jadi sifat fakir, sifat tunnya merupakan bagian dari proses penjernihan jiwa melalui tasfiyah al-qalbi. Bukan pikiran. Tasfiyahnya di kolbu. Hal ini tampak dalam sirah sejarah Nabi. Dalam sejarah Nabi, setelah hati Nabi disucikan, bukan kepalanya ya, bukan abaha. Setelah hati Nabi disucikan oleh malaikat, diangkat menjadi rasul, naik mirajul mu'minin. Nah, jiwa beliau menjadi sangat butuh bimbingan Allah. Menanti penuh harap wahyu, maka wahyu dinanti datang. Karena itu Nabi merasakan demikian ketika wahyu berhenti. Nah, antum wahyu berhenti, ilham berhenti, fakir gak datang. Akhirnya turun ad-duha. Itulah amalan fakir. Karena ilham fakir berhenti, tolong amalin ad-duha. Yang ayat pertama tadi satu. Ingat tadi bacaannya. Ar-Rahman. Qiyamul Lail. Kalau ingin punya derajat fakir, kalau udah merasa derajat fakir ada, insya Allah semuanya nggak perlu didoakan. Allah pasti melengkapinya. Ad-duha, firman Allah 93 khatam 1:11 dibaca kapan? Ad-duha itu cuma 11. 11 itu maknanya satu. Butuhnya hanya kepada Allah. Ar-Rahman itu memohon fakir. Maka Allah akan membutuhkan, akan melengkapi walaupun antum tidak meminta. Itu dia maknanya dibaca ad-duha. Sembilan tiga, langsung dibaca aja. Wadduha, 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 wallaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka a'ilan fa'agna, fa ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Demi waktu matahari semangkala naik, dan demi waktu apabila telah sunyi, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Dan sesungguhnya akhirnya itu lebih baik
bagimu dari permulaan. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan kurnianya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberi petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberi kecukupan. Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta, maka janganlah kamu menghadapnya. Dan terhadap nikmat Tuhan, maka hendaklah kamu menyebutnya dengan bersyukur. Maka hendaklah kamu siarkan, amalkan. Pertanyaannya ya, amalan fakir itu apa? Qurannya. Surat Ad-Duha, memintanya Ar-Rahman, amalannya nggak siang, qiyamul lail, insya Allah. Tapi lakukan ikhtiar tobat dulu. Gitu kan? Jadi kalau udah mentok, baru pakai pamungkas nih. Itu pamungkas tuh. Ya, udah ngadepin sana ya. Boleh ngerti lah. Udah sampai ya? Nah, udah deh. Antum yakin antum sudah berusaha dengan tobat, dengan tuntunan talqin. Amalin ini deh. Ya. Perbanyak aja, nggak ada waktunya. Berhadapan Allah itu kapan saja, di mana saja. Ya, mulai Ar-Rahman. Sudah itu, yang kedua, rakaat kedua, insya Allah. Ditutupnya alhamdulillah, jangan banyak doa minta mobil, minta anu, minta selesai, jangan. Masa jadi turun lagi? Udah clear tuh. Allah tidak menyusahkan dalam amalan, kita yang buat susah. Waswisu sudu rinas. Iya, bisikan ini kurang, serakah banget sih kita. Udah deh, ya, nggak usah susah ya. Islam tuh nggak susahin, tapi yang susah pemahaman ilmunya. Setuju? Acendra masih susah juga, Pak Bas masih susah juga. Udah gempur aja pakai ayat ini deh. Pusing bener sih. Kebakar. Ikhtiar udah berapa kali sih? Ini kan bukan tugas andung lagi. Iya. Amalan fakir. Walaupun antum belum fakir, amalin aja deh. Andung ngizinin. Allah juga ngizinin kok. Karena yang dibaca kan semua Quran. Nah, bukan jimat ya yang dibaca. Enggak ya. Syarat qiyamul lail taharah junub ya. Kau junub. Mandi besar. Bare ya. Lah iyalah. Kita mirajul kok. Nabi aja dibedah deh. Jadi sebelumnya itu kopi sebetulnya. Allah. Setelah jahar taubat, kopi, bersihkan kolbu. Maka antum bisa mirajul mukminin. Minta fakir itu dulu. Jiwa mesti ditata dalam proses tasfiyah al-qalbu. Sebelum jiwa antum naik, ya, yang akan menumbuhkan makom fakir. Sebelum makom fakir nongkrong, proseskan dengan tasfiyah al-qalbu. Tasfiyah al-qalbu itu udah kopi. Caranya adalah insya Allah antum akan ngerti sifat-sifat Allah. Bukan mengikuti mencontoh sifat Allah, nggak sanggup. Berarti antum akan disandarkan kepada sifat Nabi. Ya. Dengan istiqomah, kemudian tutup dengan zikir, ingat Allah. Kopi, bukan doa, bukan meminta. Itu yang dibolehkan. Sudah itu, karena ada kemahlukan sifat akhlaknya kepada fakir, berselawat ditutupnya kepada Rasulullah. Selawat umi aja. Jadi apa? Pertama qiyamul lail, ada junub qiyamul lail. Ayat pertama setelah Fatihah, rukun rakaat pertama setelah Fatihah Ar-Rahman.
Rakaat kedua ad-duha. Sudah itu duduk langsung Allah hantok sih Allah sampai subuh. Talo sampai subuh. Kalau udah talo tidur lagi. Ya, tapi jangan maksiat. Nggak boleh. Lihat aja. Antum bukan ngelihat buktinya ya. Keajaibannya lihat aja lah. Duduk. Mudah-mudahan antum tahu-tahu udah di langit ke-7. Ya nggak mungkin lah dengan badannya ya. Nah, yang antum sampaikan ini keterima dengan akal dulu nggak? Keterima dengan hati tidak? Ada di Quran tidak? Jadi bukan diteorikan makom fakir itu. Ada amalannya. Ada 7 amalan loh. Ya. Sebenarnya di antara 7 yang paling keren ini. Karena amalan selanjutnya turun tuh. Turun ya. Nabi kan udah di atas turun lagi tuh. Sampai ridho semua untuk menerima rezeki, dapat gede, sedikit ridho, menyampaikan agama, dicaci maki ridho. Betul kan? Tapi sudah berangkat dari atas. Ini turun nih, besok mulai turun tuh. Tawakal. Ya. Syukur, sabar, baru ridho. Itu dia turunnya. Pertama gini, lurus lu, teng. Sudah itu naik. Nah, turun. Makomat 7. Sampai itulah inti ajaran tasawuf yang bertorekot. Nah, selama ini tarekat kita la ilaha illallah main air terus saja. Enggak naik-naik. Ya. Ya sedih banget yang di luar. Ya. Kalau masih berkecimpung di dunia kan. Perjalanan kita jauh tuh bro. Kita baru tahapan 3 loh. Alam ruh, alam rahim, alam dunia. Jauh lagi. Lah, alam barzah lama. Hisab lebih lama dari barzah. Alam titian, lama juga itu. Ujungnya mana nih? Neraka kah? Antum atau surga kah? Balik ke asal antum dari surga. Kalau balik ke neraka nyasar antum masuk bunian. Ngaco nih. Jangan mau. Potensi kita surga. Baliklah ke surga. Ya, udah. Dunia kecil. Masih pusing juga nih. Masya Allah. Teman kita kemarin duduk sini udah dipanggil alam barzah. Duduk di sini kemarin, betul nggak? Ini bukan nakut-nakutin, biasa aja ada di alam sekarang loh. Besok kita nggak tahu di alam barzah tuh. Jangan nggak sampai duduk di terasnya surga ya. Ya dikebugin pula nanti dulu. Aduh, ngeri loh. Jadilah sufia dalam kehidupan yang masih ada sisa ini. Di antaranya karena mereka memakai bulu kasar. Itu pengertian makna, iktibar. Sebagaimana pendapat mengatakan karena mereka membersihkan hatinya dari kotoran duniawi. Itu sufia. Ada juga yang mengatakan karena mereka membersihkan hatinya dari selain Allah. Bisa juga. Tidak ada kesyirikan. Sebagian mengatakan juga karena mereka berdiri pada hari kiamat pada baris yang pertama di alam kurba. Antum harus di hari pertama karena antum khalifah. Di paling depan benar komandannya ya Rasulullah. Karena alam ini adalah ada 4. Alam itu ada 4 bro. Dalam konsep yang besar. Titiannya banyak. Mulki, malakut, jabarut, lahut. Alam lahut adalah alam hakikat. Ilmu pun ada 4. Syariat, tarikat, marifat, hakikat. Ruh pun ada 4. Jismani, nurani, sultani, qudsi. Tajali pun ada 4. Tajali atsar, tajali af'al, tajali sifat, tajali jad. Akal pun ada 4. Akal ma'asyi, akal ma'adi, akal ruhani, akal kulli. Sebagai bandingan pada alam ilmu, ruh, tajali, dan akal. Masing-masing berjumlah juga 4. Maka manusia ada yang mencapai ilmu, ruh, tajali, dan akal di tingkat pertama. Dan hasilnya adalah surga di tingkat pertama juga. Kalau hanya di situ,
yaitu Jannatul Ma'wa. Manusia yang telah mencapai tahap kedua naik lagi, pendapatnya surga tingkat 2, yaitu Jannatul Naim. Quran. Nah, nggak percaya, mati aja lah. Nongkrong di mana? Surga atau neraka? Udah surga pertama aja udah keren. Surga kedua Jannatul Naim. Bagian ketiga, manusia yang mendaki, naik tingkatan lagi ketiga. Balasannya surga tingkat ketiga Jannatul Firdaus. Ada di Quran. Tetapi mereka lupa terhadap hakikat semuanya itu. Ahlul haq, kalangan fuqara arifin telah melewati semua itu, dan ia sampai kepada hakikat dan kurba, serta tidak lagi terkait dengan sesuatu selain Allah. Mereka memegang teguh ayat fafiru ilallah, kembalilah kepada Allah, karena Rasul bersabda, innad dunya wal akhirata haramun alla ibadillah. Dunia dan akhirat haram bagi ahli Allah. Dunia dan akhirat haram bagi ahlul Allah. Maksudnya dengan haram di sini bukan berarti haram secara hukum, bukan secara fikih, tetapi mereka menjaga dirinya dari dunia tadi. Ia tidak mengejar-ngejar dan hatinya tidak selalu terkait dengan dunia. Mereka mengatakan bahwa kami ini adalah makhluk yang baru, makhluk baharu, makhluk yang diciptakan. Dunia dan akhiratnya makhluk yang baharu. Dunia diciptakan, akhirat juga diciptakan. Lepas dari itu, bertemu dengan Allah. Mengapa yang baru harus selalu dengan yang baru? Yang wajib bagi makhluk adalah mencari yang menciptakannya, bukan nongkrong di yang baru. Dalam hadis qudsi dikatakan, hubbi yatamidu ala hubil fuqara. Kecintaanku tergantung kepada kecintaan orang-orang yang fakir. Fakir menurut istilah tasawuf Nabi sudah jelas di sini makomatnya. Al-fakru huwa fakiriyun anna fakurun likauni sahsun fakiran. Kefakiran adalah kebanggaanku. Aku bangga menjadi orang yang fakir, membutuhkan Allah selalu. Yang dimaksud dengan fakir dalam ilmu tasawuf bukan fakir harta. Fakir dalam ilmu tasawuf adalah seorang manusia yang memiliki sifat selalu menggantungkan diri kepada Allah dan meninggalkan selain Allah dari nikmat-nikmat duniawi dan ukhrawi. Maksudnya adalah fana filah, leburnya kepada Allah, seperti ia sudah tidak lagi mengekalkan dirinya bagi dirinya dan hatinya. Tidak ada tempat lagi untuk selainnya. Karenanya firman Allah dalam hadis qudsi, ardi la takfini simawati la takfini wakfini qalbu abdil muminin. Bumiku tidak cukup untukku, langitku tidak cukup untukku, yang cukup untukku adalah hati hambaku yang mukmin. Yang dimaksud dengan mukmin adalah manusia yang hatinya telah bersih dari sifat kemanusiaan dan bersih selain Allah. Maka Allah akan meluaskannya dengan hukum kebalikannya. Karenanya Abu Yazid Bustami juga berkata, langsung saja ke arti, bila aras dan sekitarnya disimpan pada salah satu pojok seorang arif, ia tidak akan merasakannya. Siapa yang mencintai mereka, yang telah mencintai, maka ia akan bersama di akhirat. Sebagai tanda mencintai mereka adalah mencintai bergabung dengan mereka dan merindukan Allah dan berupaya menerima. Hadisnya, laqad talasyawaku ahlil syayati al-abraru illa liqa'i wa anna illa liqa'ihim tatarasawukana. Orang-orang ahli kebijaksanaan disebut al-abrar, telah lama merindukan pertemuan denganku, sedangkan aku lebih merindukan pertemuan dengan mereka. Pakaian mereka ada 3 macam. Cuma 3 macam yang fakir itu. Dan amalnya pun berbeda-beda. Amalnya orang yang berada di tingkat dasar masih bercampur antara baik dan buruk. Yang di tingkat menengah mau diwarnai dengan warna-warna yang terpuji seperti cahaya syariat, tarikat dan makrifat. Pakaian pun berbeda warna seperti putih, biru juga hijau. Amal orang-orang yang di tingkat tinggi muntahi, tidak berwarna lagi seperti sinar matahari.
cahaya tidak berwarna. Begitu pula pakaiannya hitam, tidak berwarna. Yang lainnya sebagai lambang fana, meleburkan diri, yaitu puncak martabat cahaya makrifat bagi mereka. Seperti halnya malam sebagai sinar matahari. Jadi orang sufi memakai pakaian tertentu bukan menunjukkan ujub, tetapi lambang dari keadaan hatinya. Dasarnya firman Allah An-Naba 10 dan 11. Waja'alna laila libasa waja'alna nahara ma'asya, dan kami jadikan malam sebagai pakaian penutup gelap, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Di dalam ayat ini terkandung isyarat yang sangat halus. Orang-orang yang berakal, yang berilmu sempurna, keadaan ahli kurba, orang yang sudah fakir, orang yang dekat dengan Allah, dunia bagi mereka ibarat penjara, terasing, bingung, penderitaan, cobaan dan payah serta gelap. Karenanya Nabi bersabda, ad-dunya sijnun mu'min, falibasul munasibuhu at-taubu dakini. Dunia adalah penjara bagi seorang mukmin, maka pakaian yang layak adalah pakaian yang hitam, gelap. Karenanya Rasulullah bersabda, intahamulal balai kan muwakilaan ilan nabi wal awasiyai wa amtahalihum. Untuk menanggung cobaan dipercayakan kepada nabi dan para wali serta orang-orang yang menyerupainya. Baju hitam adalah pakaian yang menderita berkabung dan masa sedang diuji karena merasa belum diterima oleh Allah, belum terbuka, belum tertatap wajah, belum terarah, dan belum mati untuk hidup yang kekal. Hilangnya penyakit hati. Manusia di peringkat ini merasa diliputi oleh rasa rindu yang mendalam, perasaan terus berterusik, merasa terus dirundung rindu dan menggali ruh al-qudsi, ingin mencapai martabat kurba dan sampai di dekat Allah. Merasa belum mencapai semuanya ini, dirasakan sebagai musibah yang besar bagi mereka di peringkat yang tinggi, di peringkat fakir ini. Maka mereka menggunakan pakaian berkabung selama hidupnya. Pakaian bagi ahlu tasawuf bukan kelompok ya, perorangan. Mereka merasa selalu bersedih karena merasa belum mencapai manfaat ukrawiyah, seperti halnya seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Allah memberitakan agar sang istri memakai pakaian berkabung selama 4 bulan 10 hari, menjauhi manfaat duniawiyah dan waktu berkabung ukrawiyah. Waktunya tidak terbatas dasarnya. Jadi Nabi bersabda, al-asqasul gairil muklisya ladayhim mukti wabina kibaratun. Orang-orang yang tidak ikhlas mempunyai kekhawatiran yang besar. Ini semua sifat kefakiran yang fana. Di dalam sebuah kabar tersebut, fakir menggantungkan diri kepada Allah dan menimbulkan muka hitam di 2 negeri, dunia dan akhirat. Artinya tidak dapat menerima sinar selain sinar zatnya. Hitam itu ibarat tai lalat pada muka yang elok, maka semakin bertambah elok dan manisnya. Bila seorang ahli kurba melihat keindahan Allah, maka mereka tidak akan dapat menerima sinar selain sinar Allah. Makhluk tidak akan menjadi sesuatu yang dicintainya, karena yang mereka cintai dan mereka cari adalah Allah di dunia dan akhirat. Hanya Allah yang menjadi tujuannya. Karena Allah menciptakan manusia agar manusia mengenalnya, makrifat dan sampai kepadanya. Maka yang wajib bagi manusia adalah mencari apa yang menjadi tujuan penciptaan manusia di dunia dan akhirat, agar tidak menyia-nyiakan umurnya dengan kegiatan yang tidak berguna dan tidak mengalami penyesalan setelah mati karena menyia-nyiakan umur. Karenanya fakir adalah menjalani hidup dalam kefakiran, yaitu selalu membutuhkan Allah dalam kondisi apapun. Salik tidak menunjukkan kekurangan apapun yang bersifat materi, karena yang dihajati hanya Allah. Artinya fakir walanat lubu aktoro mimaladaina bil faali, tidak meminta lebih dari apa yang telah ada pada diri kita. Setelah kita mengamalkan 4 bulan 10 hari, usahakan pakaiannya gelap. 1, 2, 3 lah hitam, dan salabinya balang-balang. De alun-alun mengamalkan. Sampai tidak sembarang, kok de duru hitam lah, dan kanan apa hitam juga. Sampai jangan pakai hitam dulu sebelum dia mulai fakir. Duduk. Itu bukan lambang, bukan ujub, ada maksud.
Wabillahi taufiq wal hidayah, mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad